Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Ardelia Salsabila Putri. Saya dari jurusan Manajemen Universitas Internasional Semen Indonesia. Jadi di video kali ini saya akan mempresentasikan tentang hasil ujian akhir semester saya di mata kuliah Seminar Bisnis. Jadi akan ada beberapa pertanyaan yang akan saya jawab. Tapi sebelum itu saya akan mempresentasikan terlebih dahulu tentang penelitian saya mulai dari bab 1 sampai bab 3. Jadi langsung aja yuk. Penelitian saya berjudul Pengaruh Karakteristik CEO terhadap Financial Leverage pada Perusahaan Manufaktur tahun 2015 sampai tahun 2019. Latar belakang penelitian saya akan saya ceritakan. Jadi, seiring dengan perkembangan zaman, perusahaan terus berupaya untuk meningkatkan hasil usahanya dan mengelola fungsi-fungsi yang ada sebaik mungkin. Kenapa? Supaya perusahaan dapat memiliki keunggulan yang kompetitif dalam persaingan yang dihadapi dibandingkan dengan para pesaingnya. Nah, pengelolaan perusahaan ini dapat berasal dari berbagai macam aspek. Salah satunya berasal dari keputusan pendanaan perusahaan. Sumber pendanaan perusahaan berasal dari dalam maupun luar perusahaan. Dana yang berasal dari dalam perusahaan itu umumnya menggunakan modal saham, laba yang ditahan perusahaan, dan juga laba tahun berjalan. Sedangkan sumber dana yang berasal dari luar adalah dana yang berasal dari kreditur atau sering disebut sebagai utang, baik jangka pendek maupun jangka panjang. Penggunaan dana yang berasal dari luar perusahaan akan menimbulkan suatu efek yang disebut dengan financial leverage. Financial leverage adalah seberapa jauh sih perusahaan itu meningkatkan kegiatan produksinya menggunakan pendanaan yang berasal dari hutang. Namun saat ini itu masih banyak banget perusahaan di Indonesia yang menggunakan kebijakan utang dalam keputusan pendanaan mereka, terutama perusahaan manufaktur. Perusahaan ini membutuhkan dana yang sangat besar dikarenakan perusahaan ini menjual produknya mulai dari proses produksi sampai dengan proses yang siap dijual. Oleh karena itu, perusahaan akan membutuhkan pinjaman yang lebih besar juga sehingga perusahaan akan memikirkan mengenai kebijakan utang yang digunakan. Pada penelitian Dun dan Bradstreet itu menemukan bahwa salah satu penyebab kegagalan bisnis itu adalah besarnya hutang yang dimiliki oleh suatu perusahaan. Oleh karena itu, CEO sebagai posisi tertinggi dalam jajaran eksekutif itu mempunyai peranan penting dalam hal ini karena CEO bertanggung jawab dalam menentukan strategi yang digunakan oleh suatu perusahaan. Pengambilan keputusan yang memberikan pengaruh besar terhadap perusahaan ini ditentukan oleh karakteristik CEO sendiri, di mana karakteristik CEO dapat membedakan performa suatu perusahaan dengan perusahaan yang lain. Landasan teori yang saya gunakan, yang pertama ada upper echelon theory yang dikembangkan oleh Hambrick dan Mason pada tahun 1984 menyatakan bahwa hasil organisasi, yaitu pengambilan keputusan strategis dan tingkat kinerja sebagian itu dapat diprediksi melalui karakteristik latar belakang manajerial seorang pemimpin. Yang kedua ada ukuran perusahaan. Ukuran perusahaan diartikan sebagai besar kecilnya suatu perusahaan yang ditunjukkan dari total aset, jumlah penjualan, dan rata-rata penjualan. Cahyani tahun 2017. Profitabilitas merupakan kemampuan perusahaan untuk memperoleh keuntungan dari operasionalnya. Profiko tahun 2014. CEO itu sering disebut sebagai direktur utama yang merupakan pimpinan tertinggi dalam perusahaan yang bertanggung jawab secara penuh terhadap perusahaan. Mahbubi tahun 2016. Keputusan pendanaan perusahaan. Keputusan pendanaan perusahaan berhubungan dengan alternatif pendanaan yang dipakai untuk membelanjai investasi yang direncanakan dengan berbagai alternatif sumber dana yang tersedia, sehingga akan diperoleh suatu kombinasi pembelanjaan yang efisien. Sudana tahun 2011. Financial leverage merupakan tingkat sejauh mana sih sebuah perusahaan menggunakan pendanaan melalui hutang. Brigham dan Helston tahun 2006. Bursa Efek Indonesia. Bursa Efek adalah pihak yang menyelenggarakan dan menyediakan sistem atau sarana untuk mempertemukan penawaran jual dan beli efek.
pihak-pihak lain dengan tujuan memperdagangkan efek di antara mereka menurut UU Nomor 8 Pasal 1 Butir 4 tentang pasar modal. Yang terakhir yaitu karakteristik CEO. Di sini karakteristik CEO ada 5 indikator yang saya gunakan. Yang pertama ada gender CEO, yang merupakan jenis kelaminnya CEO yang menggambarkan sifat atau karakter yang melekat di diri seseorang, baik pada CEO laki-laki atau CEO perempuan. Usia CEO. Usia merupakan rentang waktu sejak CEO dilahirkan sampai saat ini menjabat posisi CEO. Pengalaman CEO. Pengalaman merupakan posisi jabatan yang pernah dimiliki oleh CEO di perusahaan lain sebelum bergabung dengan perusahaan yang saat ini diteliti. Ting et al. 2015. Area pendidikan CEO merupakan area perguruan tinggi di mana CEO mendapatkan gelar pendidikannya. Di Indonesia, Darmadi tahun 2013. Spesialisasi pendidikan CEO. Spesialisasi pendidikan CEO merupakan suatu disiplin ilmu yang diperoleh CEO saat menempuh pendidikan tinggi formal. Ilham tahun 2018. Metodologi penelitian. Untuk metodologi penelitian, populasi dan sampel populasi saya yang saya ambil yaitu perusahaan manufaktur yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia selama periode 2015 sampai 2019. Lalu, pengambilan sampelnya saya menggunakan teknik purposive sampling di mana diambil berdasarkan kriteria-kriteria yang udah ditentukan. Dari situ saya mendapatkan 60 sampel perusahaan yang sesuai dengan kriteria. Untuk uji asumsi klasik, saya menggunakan 4 uji, yaitu uji normalitas, uji multikolinearitas, uji heteroskedastisitas, lalu uji autokorelasi. Uji hipotesisnya ada uji T, uji F, dan juga menghitung koefisien determinasi. Lalu untuk uji analisis datanya, saya menggunakan analisis regresi linear berganda dengan metode penelitian kuantitatif. Nah, setelah saya menjelaskan tentang penelitian saya mulai dari bab 1 sampai bab 3, di sini saya akan menjawab 4 pertanyaan yang diberikan oleh Bapak Adit. Untuk pertanyaan yang pertama yaitu apa fungsi definisi operasional yang ada di bab 3 pada penelitian kuantitatif. Menurut buku Sugiono tahun 2015, definisi operasional variabel penelitian itu merupakan suatu atribut atau sifat atau nilai dari objek atau kegiatan yang memiliki variasi tertentu yang telah ditetapkan oleh peneliti untuk dipelajari dan kemudian ditarik kesimpulannya. Nah, definisi lainnya lebih mudahnya yaitu merupakan uraian tentang batasan variabel yang dimaksud atau tentang apa yang diukur oleh variabel yang bersangkutan. Jadi gunanya apa sih gitu kan adanya definisi operasional variabel. Gunanya itu untuk menentukan jenis dan indikator dari variabel-variabel yang terkait dalam penelitian. Tujuannya juga untuk menentukan skala pengukuran dari masing-masing variabel, sehingga pengujian hipotesisnya itu dengan alat bantu itu dapat dilakukan dengan tepat gitu. Nah, hal-hal itu akan mempermudah peneliti untuk melakukan penelitian dan juga sehingga variabelnya itu bisa menjadi konsisten dengan sumber data yang diperoleh kayak gitu. Untuk pertanyaan yang selanjutnya yaitu bagaimana sih menentukan triangulasi pada penelitian kualitatif jika saat meneliti kualitatif fenomenologi dengan narasumbernya itu hanya ada 1 orang. Menurut buku Sugiono juga pada tahun 2015, triangulasi merupakan teknik pengumpulan data yang bersifat menggabungkan dari berbagai teknik pengumpulan data dan sumber data yang telah ada. Jadi saat sumber datanya itu hanya 1, maka kita harus menggunakan beberapa metode pengumpulan data seperti wawancara, dokumentasi, dan juga observasi. Lalu data-data tersebut akan diolah untuk dicek lagi kebenarannya, kayak gitu. Pertanyaan selanjutnya yaitu bagaimana caranya membuat pertanyaan pada kuesioner penelitian kuantitatif. Menurut Uma Sekaran pada tahun 1992, ada beberapa prinsip dalam penulisan kuesioner. Prinsipnya yaitu namanya prinsip penulisan angket. Prinsip itu menyangkut beberapa aspek. Yang pertama ada isi dan tujuan pertanyaan.
Lalu ada bahasa yang digunakan itu harus mudah, pertanyaannya tertutup terbuka dan negatif positif. Lalu pertanyaannya tidak mendua dan tidak menanyakan hal-hal yang sudah lupa. Lalu pertanyaan tidak mengarahkan, panjangnya pertanyaan juga harus diperhatikan, dan juga urutan pertanyaan dalam angket itu harus dimulai dari hal yang umum menuju hal yang spesifik atau hal yang mudah menuju hal yang sulit, kayak gitu. Untuk pertanyaan yang terakhir yaitu bagaimana Anda merancang list pertanyaan pada penelitian kualitatif berdasarkan referensi yang ada. Nah, di sini berdasarkan Mulong tahun 2016 ada 3 cara untuk penata urutan pertanyaan. Yang pertama yaitu ada bentuk cerobong, yang kedua ada kebalikan bentuk cerobong, dan yang ketiga ada rencana quintamensional. Jadi sebelum kita melakukan pertanyaan, pewawancara itu dapat melakukan pertimbangan-pertimbangan yang dapat dimanfaatkan dengan memformulasikan pertanyaannya itu sebagai berikut. Apakah itu perlu? Apakah mencakup topik yang dicari? Apakah itu dapat ditafsirkan? Apakah responden memiliki informasi yang dibutuhkan? Dan sejauh mana kesahihan jawaban yang dicari itu? Kayak gitu, itu merupakan pertanyaan terakhir. Nah, sampai juga kita di akhir video. Saya mengucapkan banyak banget terima kasih kepada Pak Adit yang telah memberikan ilmunya kepada kita semua tentang penelitian. Semoga kita semua selalu dalam keadaan sehat dimanapun kita semua berada. Mohon maaf atas segala kesalahan perkataan ataupun perilaku yang udah saya ucapkan. Saya mohon pamit undur diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.